Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang balita di Gunung Halu, Bandung Barat tewas dalam kebakaran di rumahnya. Seorang ibu dan balita terjebak di dalam lift di sebuah gereja kawasan Paledang, Kota Bogor. Kemarau panjang membuat 2 situ yang menjadi sumber air irigasi pertanian di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta kering. Nasib tragis dialami seorang balita di Gunung Halu, Bandung Barat. Balita 1,5 tahun itu tewas dalam kebakaran rumah yang terjadi pada Minggu pagi. Saat itu ibu korban pergi ke warung dan tiba-tiba rumah mereka terbakar hebat, sementara balita malang itu tengah tertidur di kamar. Teriakan warga ini terjadi lantaran ada seorang balita perempuan 1,5 tahun yang terjebak dalam kebakaran rumah. Bencana ini menimpa keluarga Didin dan Romlah di Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, Bandung Barat Minggu pagi. Warga berupaya untuk mengubah hati dari Didin dan Romlah, namun api kian membesar membakar habis rumah. Nyawa Raina Vanessa tak tertolong. Jenazah balita 1,5 tahun itu ditemukan di kamar tidur dengan kondisi habis terbakar. Diduga api berasal dari lilin yang dinyalakan oleh orang tua korban karena sejak pukul 5 pagi daerah Bunijaya ada pemadaman listrik. Ibu korban pergi ke warung dengan kondisi lilin masih menyala dan anaknya masih tidur di kamar. Api dari lilin itu diduga membakar kayu hingga menyebar ke seluruh bagian rumah. Balita malang itu pun terjebak dalam kobaran api yang kian membesar. Awal mula memang pada saat itu mati listrik dan sedang alasan, dan ibu korban yang bernama Ibu Romlah itu menyalakan lilin pada pukul 05.00. Selanjutnya Ibu Romlah itu meninggalkan untuk pergi belanja ke warung. Diketahui terjadinya kebakaran itu 05.30 setelah Ibu Romlah kembali dari warung. Ternyata rumah semi-permanen tersebut sudah terbakar dan makan korban menjadi korban yaitu satu balita sekitar umur 1,5 tahun, yaitu anak korban. Tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi dan Unit Reskrim Polsek Gunung Halu melakukan olah tempat kejadian perkara yang telah menelan jiwa bayi tersebut. Sementara jenazah korban tak diotopsi karena pihak keluarga menganggap peristiwa naas ini merupakan musibah dan kecelakaan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Seorang ibu dan balita terjebak di dalam lift di kawasan Paledang, Kota Bogor Minggu pagi. Dengan sigap petugas damkar berhasil menyelamatkan keduanya. Dengan menggunakan mesin pemotong besi, petugas damkar Kota Bogor berusaha mengeluarkan seorang ibu dan balita yang terjebak di dalam lift di sebuah gereja di kawasan Paledang, Kota Bogor Minggu pagi. Upaya penyelamatan yang berjalan selama 5 menit ini berhasil mengeluarkan anak dan ibunya dari dalam lift. Awalnya ibu dan balita hendak naik ke lantai 2 menggunakan lift untuk beribadah. Namun tiba-tiba lift yang ditumpanginya mendadak mati sehingga keduanya terjebak selama hampir setengah jam. Diduga aliran listrik yang mendadak mati menjadi penyebab kejadian ini. Penyebabnya apa? Macet atau? Kemungkinan dari elektriknya. Kemudian ada mati listrik, kemudian elektriknya tidak berfungsi di dalam liftnya. Itu mau naik ke lantai berapa? Lantai 2, lama terjebak di dalam lift. Kurang lebih 20 menit. Usai diselamatkan, kedua korban langsung bergabung dengan jemaat lainnya untuk ibadah. Petugas mengatakan insiden lift mati kerap terjadi karena sistem instalasi yang masih terpusat dari gardu listrik PLN. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
malam Gunung Papandayan Garut terbakar. Lokasi kebakaran berada di hutan lindung Blok Tegal Alun. Titik api terlihat di puncak gunung, tepatnya di hutan lindung Blok Tegal Alun. Kobaran api terlihat pada Minggu dini hari. Petugas gabungan meluncurkan ke lokasi kebakaran yang jaraknya tempuh sejauh 7 km. Kondisi gelap karena malam dan lainnya, lokasi kebakaran cukup jauh dan terjal jadi kendala petugas. Ditambah lagi angin kencang membuat api semakin meluas. Diperkirakan luas lahan yang terbakar 40 hektar. BPBD memastikan titik lokasi kebakaran sangat jauh ke pemukiman warga. Meski begitu, warga diminta tetap waspada. Himbau untuk masyarakat sekitar diharapkan tetap waspada, kemungkinan karena posisi material di sana kering, dikhawatirkan api merambat ke daerah pemukiman. Itu aja mungkin, tetap waspada. Untuk secara detail masih dilakukan penghitungan dan pengkajian di lapangan barangkali gitu Pak? Betul, sekarang itu tim sedang menghitung luasan dari titik awal dan perkembangan sampai saat ini kami masih memprediksi luasan yang tadi sekitar 40 hektar menurut mereka. Tapi itu prediksi awal gitu ya? Prediksi awal. Kecelakaan menewaskan 1 orang terjadi di tol Cipularang, Purwakarta. Sopir pikap terjepit di ruang kemudi usai menabrak truk tronton yang ada di depannya. Begitupun di Kabupaten Sukabumi, seorang mahasiswi kehilangan nyawa karena terlindas truk saat hendak menyalip kendaraan lain. Petugas berupaya mengevakuasi pengemudi pick-up yang tergencap di ruang kemudi. Peristiwa ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 82 Jatiluhur, Purwakarta, Jumat lalu. Sayangnya meski berhasil keluar dari ruang kemudi, nyawa sopir pick-up tak tertolong. Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta untuk diotopsi. Kecelakaan berawal saat pick-up yang melaju dari arah Jakarta ke Bandung ini tiba-tiba menabrak truk tronton yang ada di depannya. Sopir tronton yang melaju pada lajur yang seharusnya terkejut dengan benturan keras dari belakang. Kencang. Ya, posisinya kan belakang ketahu mobil kecil mau jalan. Kencang kayaknya. Karena saya juga jalan mobil posisinya. Tadi tabrak belakang Pak ya? Ya, tabrak belakang. Tapi Bapak ada di jalur berarti Pak ya? Ada di jalur ini, saya jalur benar. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan karena sopir pick-up mengemudi seorang diri. Namun polisi menduga sopir tak bisa menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Kita belum bisa memastikan apakah dia mengatur. Indikasi awal dia tidak bisa menjaga jarak aman sehingga dia menabrak kendaraan musuh yang berada di depannya yang berada di lajur satu. Kecelakaan hingga merenggut nyawa juga menimpa seorang mahasiswi di Jalan Raya Bogor, Sukabumi, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Kamis malam. Saat itu Maya Maryam yang mengendarai motor tersenggol kendaraan lain saat hendak menyalip. Akibatnya ia terjatuh dan terlindas truk pengangkut air mineral. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Awal mulanya saya ngelihat mah itu motornya doang ketarik. Pas ngelihat udah motornya ditarik, orangnya di sana udah gitu, udah nggak ada, udah langsung di tempat. Ya, itu motornya keseret apa itu? Mobil apa itu? Mobil aqua itu. Mobil truk ya? Ya, truk aqua. Jenazah mahasiswa itu dibawa ke RSUD Sekarwangi. Ibu korban tak menyangka anaknya hilang nyawa saat pulang usai kuliah. Zainal Arifin dan Asep Didi melaporkan dari Purwakarta dan Kabupaten Sukabumi.